Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah firman yang Bapa kehendaki untuk disampaikan, dan firman itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpikir bahwa yang penting kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya yang penting kita sudah berada di dalam Yesus, lalu itu berarti sudah cukup. Artinya kita merasa sudah tidak perlu lagi melakukan apa-apa, karena kalau kita sudah berada di dalam Yesus, itu berarti sudah pasti akan masuk surga. Saudara, ingat, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti kita harus benar-benar menunjukkan percaya kita secara benar. Artinya begini, kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, konsekuensinya adalah kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini tidak bisa ditawar. Ya, ini harga yang harus kita bayar. Kita harus berjuang untuk melakukan segala sesuatu sama seperti Kristus. Itulah kenapa tadi saya katakan, hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh merasa bahwa yang penting kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu itu sudah cukup. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita wajib memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita sudah berada di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita harus bercermin kepada kehidupannya Kristus. Ini wajib. Kalau kita hanya hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Kristus. Sudah sering kali saya katakan, percaya itu sama dengan beriman. Beriman itu berarti kita harus hidup mengikuti, mentaati, atau menuruti semua yang dikehendaki, semua yang diinginkan, semua yang diperintahkan oleh pribadi yang kita percayai itu. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah berarti kita harus mematikan setiap keinginan diri kita, supaya kita tidak lagi hidup mengikuti kemauan diri kita sendiri, atau tidak lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, tidak lagi hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, semua harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah.
Dan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika hidup dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya untuk hidup di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga. Ingat, saya katakan ketika hidup dalam keadaan yang sama dengan manusia. Nah, ketaatan seperti Kristus itu adalah ketaatan yang sempurna, yang juga harus kita miliki sebagai orang percaya. Jadi kalau kita tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus, artinya kalau kita tidak taat sama seperti Kristus taat, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama seperti Kristus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekali lagi saya harus katakan, itu berarti kita tidak percaya kepada Kristus. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin kita bisa berharap nanti kalau kita menutup mata, kita pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga? Saudara, sudah sering kali saya katakan, masuk sorga itu tidak gampang, tidak mudah, tidak gratis. Kalau kita tahu di dalam Kristus kita diselamatkan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hanya orang yang hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, di dalam sepanjang hari-hari hidupnya, ia akan berjuang untuk tidak lagi berbuat salah, tidak lagi berbuat dosa, menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barulah ia bisa berkata, sama seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tahu ketika kita menutup mata, tempat kita ada di mana. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tahu ketika kita menutup mata nanti, kita akan memiliki keuntungan seperti yang firman Tuhan katakan. Keuntungannya itu adalah kita akan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini keuntungan yang sangat besar. Saudaraku, hidup sama seperti Kristus telah hidup itu sama dengan kita berjuang. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Seperti yang Tuhan Yesus katakan itu. Di dalam Lukas 13 ayat 24. Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara perhatikan ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini pasti akan terjadi suatu saat nanti. Atau pasti akan terjadi ketika kita semua berada di kekekalan, ketika semua orang harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat tidak semua orang yang percaya kepada Kristus akan diterima di dalam kerajaan sorga. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak pernah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, atau sama dengan orang yang tidak hidup
menuruti perintah Allah. Firman Tuhan katakan begini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi hidup tidak menuruti perintah Allah itu sama dengan kita tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara perhatikan itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lalu di dalam ayat yang ke-6 perhatikan ini, dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan itu. Jadi ternyata hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita harus berjuang, membayar harga, hidup di dalam kebenaran yang sama dengan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus selama kita hidup di dunia ini sampai kita menutup mata, barulah kehidupan kita dipandang layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan di sisa waktu hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau hidup taat sama seperti Kristus taat, dan kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Bapa di sorga akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.